Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai template makalah yang akan kalian buat sebagai tugas untuk menganalisis antologi atau kumpulan dari puisi tersebut. Puisi yang sudah kalian baca dan kalian akan pergunakan untuk penelitian atau untuk dianalisis. Jadi Ibu akan share screen dulu. Baik, mulai dari judul. Jadi dari covernya kalian menuliskan judul tidak boleh lebih dari 12 kata, ditulis dalam huruf balok Times New Roman. Jadi nanti silahkan kalian buat judul sesuai dengan apa yang ingin kalian bahas atau kalian analisis pada kumpulan puisi. Kemudian ini sama saja, kemudian nama dosen ditulis nama lengkap dengan gelar, nama mahasiswa, dan NIM. Nah, di pendahuluan sudah bisa terlihat bahwa pendahuluan itu yang pertama berisi tentang latar belakang. Jadi kalian tuliskan latar belakang permasalahan pada puisi atau antologi puisi yang akan kalian teliti, tetapi tidak boleh ditulis karena diminta atau ditugaskan oleh dosen. Jadi tidak boleh seperti itu, tetapi alasan mengapa penting untuk membahas permasalahan dalam antologi atau kumpulan puisi tersebut. Nah, biasanya paragraf pertama diisi dengan idealitas atau pandangan sebuah ilmu atau kebenaran yang umum dan diyakini oleh semua orang. Misalnya, kalau kalian ingin membahas dengan menggunakan teori feminisme atau membahas tentang perempuan, berarti kalian akan membahas di awal di paragraf pertama itu terkait dengan kondisi perempuan saat ini. Jadi dibahaslah di paragraf pertama itu yang relevan dengan apa yang ingin kalian analisis. Bukan misalnya mengenai puisi adalah titik-titik itu terlalu umum dan terlalu biasa. Jadi langsung saja. Kalau misalnya ingin membahas mengenai feminisme, berarti kalian contohnya bisa menggunakan kondisi perempuan saat ini. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya tentang sosiologi sastra, berarti terkait misalnya kritik sosial. Nah, itu kalian angkat atau kalian tuliskan terkait dengan kritik sosial. Nah, selanjutnya di paragraf kedua biasanya berisi tentang berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kumpulan atau antologi puisi. Pada paragraf 2 juga terdapat menuliskan garis besar cerita dalam puisi. Kemudian paragraf ketiga berisi mengapa permasalahan tersebut cocok atau sesuai jika dianalisis dengan menggunakan teori yang dipilih. Paragraf keempat, tulislah penelitian lain yang serupa atau penelitian sebelumnya, boleh objek kajian yang sama dengan teori yang berbeda atau sebaliknya. Serta tuliskan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Kemudian paragraf terakhir, tuliskan pentingnya penelitian. Mengapa penelitian dalam antologi puisi tersebut dianalisis atau diangkat permasalahan perempuan sangat penting untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah. Mohon maaf sebelum ke rumusan masalah, mengapa ini penting diteliti, apa kontribusinya penelitian Anda untuk masyarakat atau apa kontribusinya untuk misalnya untuk siswa dan lain sebagainya. Kemudian ke rumusan masalah dari pembahasan latar belakang di atas. Nah, kalian sebutkan rumusan masalahnya ada berapa. Misalnya ada 3, berarti bagaimana, kemudian faktor apa sajakah, apa saja kiat, misalnya seperti itu, dalam bentuk pertanyaan. Kemudian tujuan itu sama dengan rumusan masalah, jadi misalnya rumusan masalah pertama, bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam antologi puisi titik-titik. Berarti tujuannya yang pertama mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dalam antologi puisi titik-titik. Nah, sama dengan kalau dengan rumusan masalah, kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya ada 3. Selanjutnya bab 2 itu kajian pustaka.
kalian tuliskan teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, subbab itu mengikuti pembahasan teori. Misalnya, yang pertama ada misalnya feminisme, berarti satu misalnya ketidakadilan gender, yang kedua feminisme. Nah, itu nanti kalian teorinya ini sesuai dengan apa yang ingin kalian kaji teorinya. Kemudian yang ketiga, metode. Ini uraikan metode, misalnya mulai dari jenis penelitiannya, penelitian kualitatif, pendekatannya menggunakan feminisme, kemudian teorinya menggunakan feminisme liberal, misalnya. Metodenya apa? Metodenya simak catat, kemudian sumber data, antologi puisi A, karya B. Datanya apa? Berupa kutipan, larik, bait dalam puisi yang menggambarkan ketidakadilan gender, misalnya seperti itu. Teknik pengumpulan datanya, misalnya tadi ya simak catat, analisisnya analisis menurut Miles dan Huberman, misalnya seperti itu. Kemudian pembahasan ini terkait dengan apa yang sudah ada di rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, berarti subbab dalam pembahasan ini juga ada 3. Misalnya yang pertama, ketidakadilan gender, bentuk-bentuknya. Berarti bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam antologi puisi ini. Apa saja bentuknya? Misalnya penganiayaan. Yang kedua, ini ya kekerasan dan lain seterusnya. Kemudian kalau misalnya rumusan masalah kedua, upaya perempuan untuk mengakhiri ketidakadilan gender. Misalnya yang pertama ini dalam dunia pendidikan, yang kedua dalam ekonomi. Nah, itu nanti kalian tuliskan dan bahas satu persatu, dan perlu diingat harus dikaitkan dengan teori yang dipilih. Jadi teori yang ada di dalam ini kajian pustaka harus ada di pembahasan. Jadi harus ada di sini. Kaitannya dengan apa? Misalnya kalau kalian sudah menguraikan misalnya datanya atau kutipannya seperti ini, kalian uraikan dengan pendapat sendiri, kemudian kuatkan dengan teori. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh A, bahwa misalnya kekerasan akan menimbulkan titik. Nah, itu juga harus ada. Kemudian penutup. Hal-hal yang harus ada di penutup bahwa bentuknya pendek, ringkas, dan jelas. Biasanya terdiri dari poin-poin penting dan tidak lebih dari 1 halaman. Kemudian juga misalnya tidak perlu mencantumkan footnote atau endnote atau referensi. Nah, kemudian saran. Biasanya saran selalu berkaitan dengan pembahasan materi yang telah dibahas di bagian pembahasan. Biasanya juga ditujukan untuk berbagai pihak. Nah, setelah misalnya peneliti selanjutnya. Selanjutnya, daftar pustaka itu menggunakan reference manager, boleh menggunakan Mendeley atau yang lainnya untuk menulis daftar pustaka. Jadi kalau daftar pustaka itu alangkah lebih baiknya menggunakan reference manager agar lebih mudah untuk dicek. Jadi tidak ada yang terlewat. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai makalah yang akan kalian kerjakan terkait dengan analisis puisi atau antologi puisi. Silahkan kalian mencari antologi puisi yang sekiranya dapat kalian gunakan untuk analisis dan diteliti dan juga bisa dijadikan makalah. Oke, baik. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.